Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswira Narti, NIM 20073035 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi dan mekanismenya dan metode pengendalian dan pencegahan korosi. Pengertian korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah sesuatu yang teramat berbahaya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pada bidang industri minyak dan gas. Proses dari korosi adalah terjadinya suatu masalah yang penting dan perlu diperhatikan, karena terjadi suatu dampak akibat dari korosi yang demikian cukup besar. Contohnya pada bidang industri minyak dan juga gas, melalui pengeboran menuju platform proses, maka dapat menimbulkan kerusakan atau damage dan kebocoran yang terjadi melalui pipa tersebut. Korosi pada logam terjadi akibat integrasi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab, mengandung uap air, dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, dan H2S. Selanjutnya, korosi juga dapat terjadi akibat suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Misalnya, korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbon. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Rumus kimia dari karat besi adalah Fe2O O3 dikali XH2O. Bila dibiarkan, lama-kelamaan besi akan habis menjadi karat. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif atau disebut juga anoda. Sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau disebut juga dengan elektroda positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda, sehingga terjadilah peristiwa korosi. Ini contoh besi berkarat. Besi memiliki permukaan tidak halus karena komposisi yang tidak sempurna. Juga akibat perbedaan tegangan permukaan yang menimbulkan potensial pada daerah tertentu lebih tinggi dari daerah lainnya. Pada daerah anodik atau daerah permukaan yang bersentuhan dengan air, terjadi pelarutan atom-atom besi disertai pelepasan elektron membentuk ion Fe kuadrat yang larut di dalam air. Macam-macam bentuk korosi. Yang pertama yaitu ada uniform atau general corrosion atau korosi menyeluruh. Ini contoh gambarnya. Pada korosi jenis ini, korosi menyeluruh, seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan terkorosi secara merata. Jenis korosi ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. Terekspos pada lingkungan asam pH kecil dari 7 terjadi reduksi ion hidrogen, dan pada lingkungan basa pH besar 7 atau netral pH sama dengan 7 terjadi reduksi oksigen. Kedua berlangsung secara seragam dan tidak ada lokasi preferensial atau lokasi untuk reaksi katodik dan anodik. Katoda dan anoda terletak secara acak dan bergantian dengan waktu. Hasil akhirnya adalah hilangnya kurang lebih yang seragam dimensi. Cara pengendalian korosi menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melakukan pelapisan dengan cat atau dengan material yang lebih anodik. Yang kedua yaitu melakukan inhibitas dan proteksi katodik atau cathodic protection. Yang kedua yaitu galvanic corrosion atau korosi galvanik.
Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia anodik menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya, metal yang kurang mulia berubah menjadi ion positif karena kehilangannya elektron. Elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuklah sumur karat atau surface attack atau serangan karat permukaan. Ini adalah contoh gambar mekanisme korosi galvanis. Metode yang dilakukan dalam pengendalian korosi ini adalah yang pertama yaitu menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimia seperti reaksi anoda dan katoda. Yang kedua yaitu mengisolasi logam dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi. Yang keempat mengurangi oksigen yang larut dalam air. Yang kelima, mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis. Yang keenam, memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan. Yang ketujuh, mencegah celah atau menutup celah. Yang kedelapan, mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Selanjutnya, selective lashing corrosion. Selective lashing adalah korosi selektif dari suatu atau lebih komponen dari paduan larutan padat. Hal ini juga disebut pemisah, pelarutan selektif atau serangan selektif. Contoh, dealloying umum adalah dekarburisasi, decabaltification, decalification, dezification, dan korosi grafitik. Mekanisme selective lashing. Logam yang berbeda dan paduan memiliki potensial yang berbeda atau potensial korosi pada elektrolit yang sama. Paduan modern mengandung sejumlah unsur paduan berbeda yang menunjukkan potensial korosi yang berbeda. Beda potensial antara elemen paduan menjadi kekuatan pendorong yang berbeda yang untuk serangan potensial yang lebih aktif pada elemen dalam paduan tersebut. Dalam kasus dezinsification dari kuningan, seng istimewa terlarut dari paduan tembaga seng meninggalkan lapisan permukaan tembaga yang keropos dan rapuh. Ini adalah contoh gambar mekanisme selective lashing. Cara pengendalian atau pencegahan selective lashing adalah menghindari komposisi yang berasal dari materi penyusun. Selanjutnya yaitu crevice corrosion atau korosi celah. Korosi celah mengacu pada serangan lokal pada permukaan logam atau berbatasan langsung dengan kesenjangan atau celah antara dua permukaan bergabung. Kesenjangan atau celah dapat terbentuk antara dua logam atau logam dan bahan non-logam di luar kesenjangan atau tanpa celah. Kedua logam yang tahan terhadap korosi. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi celah biasanya dibatasi pada satu logam di wilayah lokal dalam atau dekat permukaan yang bergabung. Mekanisme crevice corrosion dimulai oleh perbedaan konsentrasi beberapa kandungan kimia, biasanya oksigen, yang membentuk konsentrasi sel elektrokimia atau perbedaan sel aerasi dalam kasus oksigen. Di luar dari celah atau katoda, kandungan oksigen dan pH lebih tinggi, tetapi klorida lebih rendah.
Cara pengendalian korosi celah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari pemakaian sambungan paku keling atau baut, gunakan sambungan las. Yang kedua, gunakan gasket non-absorbing. Yang ketiga, usahakan menghindari daerah dengan aliran udara. Selanjutnya yaitu pitting corrosion atau korosi sumuran. Korosi sumuran adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada suatu titik area kecil dan membentuk bentuk rongga. Korosi sumuran adalah salah satu bentuk yang paling merusak dari korosi. Mekanisme pitting corrosion untuk material bebas cacat. Korosi sumuran disebabkan oleh lingkungan yang mungkin berisi spesies unsur kimia agresif seperti klorida. Klorida sangat merusak lapisan pasif atau oksida sehingga pitting dapat terjadi pada dudukan oksida. Lingkungan juga dapat mengatur perbedaan sel aerasi atau tetesan air pada permukaan baja, misalnya. Dan pitting dapat dimulai di lokasi anodik atau pusat tetes. Cara pengendalian korosi sumuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari permukaan logam dari goresan. Yang kedua, perhalus permukaan logam. Yang ketiga, menghindari komposisi material dari berbagai jenis logam. Selanjutnya yaitu intergranular corrosion. Cara pengendalian korosi batas butir adalah: yang pertama, turunkan kadar karbon di bawah 0,03%. Yang kedua, bahkan paduan yang dapat mengikat karbon. Yang ketiga, pendinginan cepat dari temperatur tinggi. Yang keempat, pelarutan karbida melalui pemanasan. Yang kelima, hindari pengilasan. Sekian hasil presentasi saya untuk menuntaskan tugas material teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.